Special journal itu ada 5. Kalau biasanya yang kita buat itu 1 di antara 5 itu. Kita hanya pernah kenal istilah general journal ya. Kalau hari ini kita tuh belajar mencoba mempraktekkan bagaimana sih perusahaan kalau menerapkan special journal itu lebih efektif dalam pekerjaan sehari-harinya. Kita bagi jurnal itu jadi 5 bagian besar. Ada yang disebut dengan jurnal penjualan, sales journal, jurnal penerimaan kas, cash receipt journal, jurnal pembelian, purchase journal, jurnal pengeluaran kas, cash payment journal. Nanti sisanya yang nggak bisa diposting ke dalam sales, cash receipt, purchase ataupun cash payment, berarti semua sisanya yang nggak bisa dialokasikan ke 4 tipe yang lainnya, masukkan ke tipe yang ini, general journal. Apa itu sales journal? Kita kenali satu-satu ya. Sales journal, jurnal penjualan. Berarti fungsinya ya, sales journal atau jurnal penjualan ini untuk mencatat semua penjualan hati-hati on account. Berarti yang boleh dicatat di sales journal hanya penjualan yang secara kredit. Itu kata kuncinya, penjualan kredit. Lanjut, kalau cash receipt itu jurnal penerimaan kas. Berarti cari semua sumber penerimaan kas yang ada di perusahaan. Pokoknya begitu ada kas debit, itu larinya ke jurnal ini, cash receipt journal. Jurnal penerimaan kas. Salah satu sumber penerimaan kas di perusahaan, kalau kita persempit ini jadi perusahaan dagang ya. Kalau tadi berarti kalau jurnalnya jurnal penjualan kredit kan di sales journal. Nah, sumber penerimaan kas lainnya ya jurnal penjualan tunai. Berarti kalau penjualan tunai harus dicatatnya di dalam cash receipt journal. Ada yang bisa menyebutkan nggak? Contoh lain selain dari penjualan tunai, emang perusahaan itu bisa dapat uang kas dari sumber apa lagi? Jadi sumber penerimaan kas lain seperti yang sudah dibantu teman-teman tadi untuk menyebutkan, bukan hanya dari penjualan tunai. Ada yang dari pelunasan piutang, ada yang dari kalau kita punya pendapatan lain-lain nyewakan tempat, walaupun kita adalah pedagang sembako misalnya, atau saat kita dagang sembako terus kita jualan truk pengirimannya. Nah itu adalah contoh-contoh lain kita bisa dapat sumber uang tunai. Oh ya, termasuk yang sudah disebutkan teman-teman tadi, ada suntikan dana dari pemilik, ada investment by owner berupa uang kas, itu juga cash receipt journal. Lanjut. Selanjutnya purchase journal. Purchase journal itu berarti jurnal pembelian, hati-hati, ini juga on account. Jadi beli harus secara kredit. Itu baru di purchase journal. Berarti kalau nanti belinya bukan kredit, belinya tunai, ya itu larinya ke sini. Dicatat di cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Ini contohnya lebih gampang sih. Kalian pasti lebih bisa menyebutkan daripada yang tadi. Yang tadi sudah dapat poin, jangan sebutkan lagi. Apa contoh yang transaksi yang harus dicatat di jurnal pengeluaran kas selain tentang pembelian tunai berarti? Apa saja yang termasuk di jurnal pengeluaran kas, cash payment journal sudah dibantu teman-teman tadi, betul semuanya itu. Apa sih yang bisa keluar kas? Contoh, bayar beban operasional, meliputi bayar listrik, air, telepon, gaji, sewa tempat, dan lain sebagainya. Terus ada juga yang cerita tentang withdrawal tadi. Kalau owner withdrawal, privé buat ngambil kepentingan pribadinya kas, itu juga pengeluaran kas bagi kita. Dicatat di cash payment juga. Kita mau bayar utang, account payable to cash, cashnya keluar, dicatat juga di cash payment journal. Bagus ya, contoh-contoh yang sudah disebutkan oleh teman-teman sudah mewakili. Nah, nanti teman-teman, kalau kalian nggak bisa masukkan, ada satu ya, suatu ketika saya punya transaksi begitu. Kalau transaksinya itu nggak bisa diposting di sales, cash receipt, purchase sama cash payment, ya itu berarti larinya ke general journal. Contohnya apa? Nah, di sini sudah dikasih tahu beberapa ya. Ada jurnal koreksi, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup yang pernah kita kenal di chapter-chapter sebelumnya itu. Yang perlu saya kasih garis bawah mungkin di sini yang belum tadi sempat diperdengarkan secara jelas itu ini ya. Yang di sales itu penjualan merchandise saja. Merchandise itu barang dagangan kita. Purchase juga demikian, berarti semua pembelian merchandise. Berarti kalau belinya bukan beli merchandise, bukan di purchase ya.
Jualnya bukan merchandise, berarti bukan di sales. Nanti akan kita praktekkan supaya lebih paham. Kita akan masuk ke dalam contoh transaksi yang ada angkanya.